Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Loh, pagi-pagi gini kok kelihatannya sudah lesu sih? Hayo, jangan-jangan belum pada sarapan ya. Oke, teman-teman minta tolong untuk jawab salam kakak sekali lagi ya. Yang semangat dong. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik yang ada di sini dan yang sedang menonton di sana, semoga kabar-kabar kalian baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, karena kesehatan adalah aset terbesar dalam hidup kita. Saat kita merawat tubuh kita dengan baik, kita memberikan diri kita peluang untuk hidup dengan lebih baik dan lebih bahagia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum memulai pembahasan kita kali ini, kita kenalan dulu yuk. Nama kakak Latifah Aisyah Nura, salah satu mahasiswi dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang, atau yang sering dikenal sebagai UNES. Kira-kira ada apa ya? Kita mau bahas apa sih? Sebelumnya, kakak sudah sempat mention nih sedikit tadi di awal pada teman-teman tentang kesehatan yang harus kita jaga kapanpun dan dimanapun. Betul apa betul? Nah, saat kita berbicara tentang menjaga kesehatan, ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan, termasuk merawat organ-organ penting di dalam tubuh kita, seperti lambung. Lambung adalah salah satu bagian penting dari sistem pencernaan kita dan menjaganya sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pencernaan kita berfungsi dengan baik, memungkinkan tubuh untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, dan mencegah gangguan kesehatan yang terkait dengan masalah kesehatan. Ngomong-ngomong soal lambung nih ya, kalian pernah nggak sih merasakan sensasi panas di dalam perut seperti rasa mulas? Nah, terus diiringi dengan rasa terbakar atau panas pada dada yang menjalar hingga sampai ke punggung. Mungkin teman-teman pada ngira itu adalah gejala MAH, karena seringkali istilah MAH digunakan secara umum untuk menggambarkan berbagai kondisi yang berkaitan dengan gangguan pada lambung. Tapi faktanya itu bukan gejala MAH loh. Gejala seperti rasa panas di lambung disertai rasa terbakar di dada atau bisa disebut dengan heartburn disebabkan oleh cairan asam lambung yang naik ke kerongkongan hingga mulut, dan kondisi tersebut disebut dengan GERD. GERD apa sih itu? Gastroesophageal reflux diseases atau GERD merupakan salah satu penyakit kronik dan umum terjadi di kalangan masyarakat seperti pada orang dewasa, terutama mahasiswa yang gampang stres dan pola makannya tidak teratur. Hayo, siapa yang di sini jarang sarapan dan sudah mulai merasakan gejala yang kakak sebutkan tadi? Gejalanya hampir mirip sih dengan MAH, tapi bukan itu ya teman-teman. Biar kakak bantu membedakan antara MAH dan juga GERD. MAH merupakan kumpulan gejala yang menimbulkan rasa tidak nyaman di perut bagian atas atau dada setelah mengonsumsi makanan atau minuman tertentu. Sedangkan GERD itu merupakan suatu kondisi naiknya asam lambung menuju kerongkongan atau esofagus yang menyebabkan nyeri di ulu hati atau sensasi terbakar di dada. Keduanya merupakan kondisi yang berbeda, dan GERD itu biasanya cenderung lebih parah dan menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh. Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu GERD, teman-teman bisa membaca poster yang sudah kakak bagikan sebelumnya ya. Dan yang buat yang sedang menonton, bisa klik link atau scan QR yang ada di bawah ini ya. Nanti kakak juga akan menampilkan di layar di sini. Nah, udah baca posternya belum? Coba kira-kira ada nggak sih yang mau mengutarakan tentang penyebab GERD ini? Nggak ada. Oke. Penyebab GERD ini adalah ketika otot
Sphincter di bagian bawah kerongkongan atau lower esophageal sphincter atau LES itu melemah dan terbuka ketika seharusnya tertutup. Sekali turunnya otot-otot ini, asam lambung dapat mengalir kembali ke kerongkongan. Dan jika terjadi terus-menerus, kondisi ini dapat mengiritasi lapisan kerongkongan hingga menyebabkan peradangan. Ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor risiko penyebab GERD. Nah, antara lainnya itu, yang pertama adalah obesitas. Nah, obesitas ini akan memberikan tekanan yang lebih besar pada perut karena lemak yang berlebihan. Akibatnya, asam lambung akan diproduksi lebih banyak dan meningkatkan peluang untuk asam lambung itu naik kepada kerongkongan. Yang kedua ada merokok. Merokok dapat mengurangi otot sphincter esofagus bawah yang dapat meningkatkan resiko terjadinya GERD. Selain itu, merokok juga mengurangi jumlah produksi air liur, memperlambat waktu pengosongan perut, serta meningkatkan produksi asam lambung. Yang ketiga, ada asupan makanan yang tidak sehat. Makanan asam, pedas, berminyak, itu sangat berpotensi untuk meningkatkan produksi asam lambung. Selain itu, adapun minuman seperti kopi, coklat, minuman bersoda itu juga dapat menyebabkan GERD. Yang keempat, ada stres. Stres dapat mengurangi otot sphincter esofagus bawah dan dapat merangsang saraf simpatif yang dapat meningkatkan produksi asam lambung. Yang kelima, itu adalah kebiasaan makan. GERD itu saling berkaitan dengan kebiasaan makan. Nah, biasanya tuh teman-teman yang sering menjamak makan itu yang harusnya 3 kali jadi 2 kali aja ataupun bahkan 1 kali. Nah, dengan porsi yang besar, terus makannya terburu-buru, atau langsung tidur setelah makan, itu bisa menjadi faktor resiko penyebab GERD. Yang keenam, ada alkohol. Konsumsi alkohol dapat membuat lambung memproduksi lebih banyak asam. Nah, kondisi ini juga yang dapat membuat jaringan tubuh lebih sensitif terhadap asam yang bisa menyebabkan GERD, serta mengurangi otot sphincter esofagus bawah yang dapat menyebabkan GERD itu. Nah, selain itu ada resiko lainnya seperti kehamilan, terus ada penggunaan obat-obatan seperti antidepresan, usia lebih dari 40 tahun, dan diabetes. Wah, ternyata banyak ya hal-hal yang ternyata ada di sekitar kita dan bisa menyebabkan GERD. Apalagi biasanya untuk remaja atau mahasiswa seperti kita-kita ini, stres, obesitas, merokok, pola makan yang gak sehat, atau bahkan minuman alkohol itu merupakan kegiatan sehari-hari yang ternyata bisa menjadi faktor resiko penyebab GERD. Lalu, apa aja sih tanda atau gejala seseorang yang menderita GERD? Ada beberapa. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sensasi terbakar di dada atau heartburn yang menyebar sampai ke tenggorokan bersama dengan rasa asam dada mulut. Umumnya terjadi setelah makan kenyang atau pada saat malam hari. Yang kedua, itu ada rasa mual atau muntah. Ketiga, rasa pahit di dalam mulut, nyeri dan rasa kering di tenggorokan. Keempat, suara menjadi serak. Kelima, kesulitan bernapas dan bau mulut serta batuk kering yang berkepanjangan. Perlu kita ketahui, gejala GERD pada setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung seberapa parah penyakitnya. Jika teman-teman mengalami hal yang sudah disebutkan tadi, kakak sarankan untuk segera memeriksakannya atau berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang benar dan secara medis ya. Untuk pengobatan GERD sendiri akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pasien. Ada 2 cara pengobatan GERD yang dapat dilakukan, yaitu biasanya dokter akan memberikan obat GERD atau mensarankan untuk pasien mengubah gaya hidup. Ingat, jangan self-diagnose.
agar tidak terjadi salah penanganan untuk mencegah munculnya efek samping akibat penggunaan bahan-bahan tertentu dengan cara yang keliru. Nah, kira-kira apa aja sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit GERD ini? Yang pertama, itu rutin berolahraga. Secara rutin, olahraga dapat mengurangi stres dan mengurangi resiko terjadinya GERD. Nah, olahraga juga membantu tubuh kita untuk menjadi ideal dan menghindar dari obesitas. Nah, kedua itu adalah menghindari makan makanan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada makanan asam, pedas, dan berminyak yang dapat meningkatkan produksi asam lambung. Kemudian, stop atau jauhi minuman seperti kopi, coklat, minuman bersoda, serta minuman beralkohol. Yang ketiga, tidak merokok. Dan yang keempat adalah hindari stres. Selain berolahraga, bisa dilakukan dengan yoga atau pernafasan dalam yang bantu mengelola stres. Yang kelima, hindari makan sebelum tidur. Minimal 3 jam sebelum tidur kita itu sudah berhenti makan. GERD seringkali menjadi penyakit yang disepelekan, namun dampaknya dapat merusak kualitas hidup seseorang secara signifikan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesehatan akan pentingnya mengendalikan faktor resiko dan menjaga gaya hidup sehat guna mencegah terjadinya GERD. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat mengurangi resiko terkena penyakit ini. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jadi jangan biarkan GERD mengganggu kualitas hidup kita. Mungkin untuk kali ini saja yang bisa kakak sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.